Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar firman Allah ini berbicara dan menuntun hidup Anda dan saya supaya kita terus tetap berada di dalam jalan terang Tuhan. Sehingga firman Allah ini akan melindungi kita dari semua godaan daripada si jahat. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau menuntun hidup kami. Sangat mudah bagi kami jatuh atau kami salah dalam seluruh tindakan hidup kami. Karena itu kami perlu firman-Mu menerangi. Supaya apa yang kami pilih sebagai jalan kehidupan adalah jalan terang untuk menyenangkan hati-Mu. Karena itu berbicara buat kami hari ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, untuk itu mari kita akan baca di Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ya, kita baca ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ini adalah sebuah pengetahuan yang pasti. Dikatakan sekarang aku tahu. Jadi ini keluar dari sebuah pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Banyak kali hidup kita ini ditipu oleh setan karena kita tidak mengetahui kebenaran firman Allah. Sehingga hati kita menjadi bimbang. Hati kita condong kepada namanya kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau selama kita tahu, maka apapun yang kita alami tidak akan pernah menipu hati Anda dan saya. Yang kita ketahui adalah Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Penting bagi kita untuk berkata, aku tahu. Di tengah-tengah persoalan hidup ini aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku tahu tidak pernah ada rancangan yang gelap dari Tuhan. Aku tahu bahwa aku tidak pernah sendirian. Nah, saudara, ini penting. Pemazmur bilang sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dikatakan Tuhan itu memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Kemenangan apa, saudara? Ya, orang yang diurapi itu adalah orang yang disertai Tuhan. Pengurapan itu selalu bicara soal pengutusan. Bagaimana hidup kita ini diutus. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Makanya pengurapan itu bicara soal kesaksian hidup kita. Nah, pengurapan yang melekat dalam hidup kita itu selalu mendatangkan namanya kemenangan. Amin, saudara. Ketika Tuhan mengurapimu, maka kemenangannya juga bersama dengan kita. Sehingga hidup kita ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain melihat bahwa Yesus itu hidup dalam hidup Anda dan saya. Makanya itu, saudara, perlu untuk terus membangkitkan iman. Dikatakan sekarang aku tahu bahwa urapan itu akan selalu menyertaiku. Supaya hidupku ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, Tuhan menyertai kita dengan kemenangan. Karena itu jangan ada seorang pun yang merasa sendirian. Ya, jangan sekalipun ada seorang yang merasa ditinggal oleh Tuhan. Tuhan menyertaimu. Perbagian kita apa? Membangun yang namanya pengurapan itu. Ya, pengurapan memang dari Tuhan, tapi pengurapan itu jatuh di tempat yang layak untuk menerimanya. Nah, untuk menyiapkan tempat yang layak itu adalah bagian kita. Bagaimana kita memilih apa yang benar. Kita membangun kehidupan doa kita. Kehidupan benar di hadapan Tuhan. Tetap tulus membaca firman Allah. Dan biar itu kita sedang menyediakan tempat untuk supaya urapan Allah itu menyertai kita. Betapa pentingnya untuk Anda dan saya mempersiapkan itu. Ya, jadi kemenangan orang yang diurapi adalah Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, berkat apa untuk orang yang diurapi Tuhan? Semangat hidupnya tidak akan pernah padam. Oh, ini pasti. Persoalan hidup tidak akan pernah mematahkan imannya. Tidak akan mematahkan semangatnya. Karena apa? Dia tahu tadi bilang. Dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga dari situlah maka hatinya itu terus berkobar-kobar. Persoalan hidup tidak pernah memisahkan dia dari Tuhan. Justru persoalan hidup itu membuat dia semakin belajar. Menambah hikmat daripada Allah untuk mengenal Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mudah ditipu oleh setan. Makanya itu iblis sangat frustrasi dengan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang membangun hidupnya ya, di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga orang-orang yang hidupnya di dalam urapan, semangat hidupnya nggak pernah kalah oleh apapun. Ini penting karena kehidupan kita yang sebenarnya bukan apa yang tampak luar. Tampak luar itu kadang tipuan. Tapi Anda sebenarnya itu siapa di dalam diri Anda.
di dalam manusia roh kita, semangat yang tidak kelihatan itu yang membuat kita bisa hidup. Ya, kehidupan yang hidup di dalam membuat hidup kita menjadi hidup. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Ya, kemenangan yang orang yang diurapi apa? Selalu menemukan hikmat. Menemukan hikmat kehidupan. Oh, ini hikmat itu adalah ada dua hal. Yang pertama, hikmat itu adalah cara Allah untuk membuat kita menemukan jalan keluar untuk semua persoalan yang kita hadapi. Itu hikmat. Apa yang tidak dipikirkan orang tiba-tiba Tuhan taruh dalam pikiran kita. Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar untuk persoalan itu. Itu hikmat yang pertama. Lalu hikmat yang kedua itu apa? Kita belajar nilai. Mengapa Tuhan izinkan kita menemukan persoalan? Karena Tuhan ingin mengajar satu nilai. Sehingga kita dari situ justru lihat persoalan hidup kita semakin semangat. Aneh kan? Orang punya masalah tapi hasilnya bukan dia patah. Tetapi justru semangat. Karena apa? Dia bertemu dengan hikmat Tuhan. Nah, inilah rahasia. Karena itu semua persoalan yang datang dalam hidup kita itu tidak semuanya jahat. Kadang lewat persoalan kita ini belajar hikmat. Dan disitulah kita semakin kaya dengan hikmat Allah. Semakin rohani. Disitulah hidup kita semakin kuat. Tidak mudah dikalahkan. Saya percaya iblis akan frustrasi dengan orang-orang yang diurapi. Karena orang yang diurapi adalah orang yang belajar berhikmat untuk apapun yang Tuhan lakukan. Yang datang dalam hidupnya. Bahkan persoalan yang paling berat sekalipun orang ini selalu belajar hikmat. Nah, dari situlah maka hidup kita akan terus dikuatkan. Anda dan saya mengikut Tuhan bukan karena sekedar keturunan. Ya enggak. Kita itu mengikut Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Dan kita membangun hidup kita dari dasar cinta itu. Sehingga terus bertumbuh. Dan kita dikatakan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini biar kami menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab pengurapan itu yang akan menjaga, melindungi hidup kita. Sebab kami tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Semangat hidup kita tidak mudah patah. Ya, semangat hidup kami tidak mudah patah oleh karena persoalan. Tapi semangat hidup kami terus bernyala-nyala, berapi-api bagi Tuhan. Lalu ketika kami boleh terus menemukan hikmat yang baik. Sehingga persoalan itu membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu terus menjagai kami ya Tuhan. Serahkan hidup kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, terus biar firman Allah hidup dalam hidup Anda dan saya. Ini yang membuat kita menjadi orang yang setia. Kesetiaan Tuhan itu bukan untuk 10-20 tahun. Tetapi mengikut Tuhan itu selamanya. Sampai nafas terakhir meninggalkan hidup kita. Biar kita kedapatan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi. Waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena tetap semangat. Menghadapi hidup ini beserta dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Haleluya. Tuhan memberkati.